Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Pelangi di Atas Langit Singasari untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Wiroprono mencegah Kudo Sempono. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Meskipun Kendedes tidak bertanya lagi, namun nampaklah kerut-kerut di keningnya sebagai pertanyaan hatinya. Kemudian tanpa disengajanya, Kendedes mencibirkan bibirnya. Saat kemudian mereka telah duduk menghadapi minuman hangat, air daun serai dan gula aren telah menyegarkan tubuh mereka. "Kau terlalu lelah, Agni," berkata Mpu Purwo. "Beristirahatlah." Sebenarnya lah bahwa Agni terlalu lelah perkelahiannya dengan Kenarok, telah memeras hampir seluruh tenaganya. Karena itu ia pun segera beristirahat pula. Karena kelelahan itulah maka ia pun segera jatuh tertidur. Betapapun lelahnya, namun Agni tidak dapat tidur terlalu lama. Sudah menjadi kebiasaan anak muda itu bangun pagi-pagi sebelum matahari melampaui punggung bukit di sebelah timur. Tapi kali ini Maeso Agni terlambat juga. Ketika ia membuka mata, dilihatnya cahaya matahari telah memanasi dinding-dinding ruang tidurnya. Karena itu segera ia bangkit dan segera pula dengan tergesa-gesa pergi ke belakang membersihkan diri. Ketika ia melangkah kembali masuk ke ruang dalam, Maeso Agni terkejut mendengar sapa perlahan-lahan. "Kau kerinan, Agni?" Agni menoleh. Dilihatnya di sudut bali-bali besar yang terbentang di ruangan itu, Wiroprono duduk bersila. Senyumnya yang segar membayang di antara kedua bibirnya. Agni pun tersenyum pula, jawabnya. "Aku terlalu lelah." "Kau baru pulang semalam?" bertanya Prono. "Bukan semalam," jawab Agni. "Pagi ini." "Lama benar kau pergi," sahut Prono. "Sepekan," jawab Agni. "Selesaikan dirimu, kita pergi ke sawah. Kalau kau tidak terlalu lelah," ajak Wiroprono. Agni tidak menjawab, segera ia membenahi diri. Saat kemudian mereka berdua telah turun ke halaman. Beberapa kali mata Agni mengitari seluruh ruangan dan halaman rumahnya untuk mencari Kendedes. Namun gadis itu tak ditemuinya. Ketika di halaman ia berpapasan dengan seorang cantrik, maka ia bertanya, "Kemana Kendedes?" "Ke sungai, Nger," jawab cantrik itu. "Apa yang dilakukan?" desak Agni. "Kendedes membawa kelenteng dan dijinjingnya bakul cucian," jawab cantrik itu pula. "Bopo pendeta?" bertanya Agni pula. "Di sanggar, sejak beliau datang bersama Nger," jawab cantriknya itu. Agni tidak bertanya lagi dan keduanya berjalan pula keluar halaman. Tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika mereka melihat debu yang beramburan dilemparkan oleh kaki-kaki kuda yang berlari tidak terlalu kencang. Kuda itu berjalan searah dengan Agni dan Wiroprono. Agni melihat kuda yang besar dan tegar itu dengan kagumnya. Di punggung kuda itu duduk seorang pemuda dengan pakaian yang rapi dan teratur. Kain lurik merah bergaris-garis coklat, celana hitam mengkilat dan timang bermata berlian. Di punggungnya terselip sebuah pusaka keris berperongko emas. Melihat anak muda yang duduk di atas punggung kuda itu, wajah Agni menjadi terang. Ia tertawa sambil melambaikan tangannya dan dari sela-sela tertawanya terdengar ia menyapa, "Kudo Sempono." Wiroprono berdiri saja di tempatnya. Ia melihat Agni dengan bibir yang ditarik ke sisi, bisiknya, "Kau akan kecewa, Agni." Meskipun Agni mendengar bisik sahabatnya, namun ia tidak segera menangkap maksudnya.
Ia masih tegak di tepi jalan menanti anak muda yang berkuda dengan gagahnya itu. Mula-mula Maisa menyangka bahwa kuda Sempono tidak melihatnya. Karena itu sekali lagi menyapa, "Hei, Kuda Sempono." Anak muda yang bernama Kuda Sempono itu memperlambat kudanya. Dilemparkan pandangannya ke arah Maisa Agni, namun hanya sebentar. Ia mengangguk tanpa kesan, kemudian ia melanjutkan perjalanan. Maisa Agni mengerutkan keningnya. Kuda Sempono baru berapa tahun meninggalkan kampung halaman. Apakah anak itu telah melupakannya? Untuk meyakinkan dirinya, Maisa Agni masih tetap berdiri menanti Kuda Sempono. Tapi ia menjadi kecewa ketika tiba-tiba kuda yang dinaikinya membelok masuk ke halaman, justru halaman rumah gurunya. "Bukankah itu Kuda Sempono?" Tanpa sadarnya Agni bertanya. "Ya," jawab Wiraprono. "Kawan kita bermain dahulu," Agni menegaskan. "Ya," jawab Prono. "Bukankah anak itu baru beberapa tahun meninggalkan kita?" Agni meneruskan. "Ya," sahut Prono pula. "Aneh," berkata Agni seperti orang yang menyesal. "Sudah aku katakan," jawab Prono. "Kau akan kecewa. 2 hari yang lampau aku menyesal pula seperti engkau sekarang. Anak itu sekarang menjadi pelayan dalam dari aku Tunggul Lametung. Ia menjadi kaya dan tak mengenal kita lagi." Barangkali ia tergesa-gesa. Agni mencoba untuk memuaskan hatinya sendiri. "Aku telah mengalami 2 hari yang lampau. Ia mandangku seperti orang asing," sahut Prono. Tapi Maisa Agni masih belum yakin, tak masuk di akalnya, bahwa hanya karena menjadi pelayan dalam Aku Tumapel, seseorang dapat melupakan kawan-kawan bermain sejak masa kanak-kanaknya. Wiraprono melihat keraguan-raguan itu, maka katanya sambil tersenyum, "Agni, agaknya kau tidak yakin akan kata-kataku. Cobalah kau temui anak itu. Marilah," ajak Agni. Wiraprono menggeleng jawabnya. "Aku segan, tak ada gunanya. Aku akan mendahului. Aku tunggu engkau di atas tanggul." Maisa Agni sejenak menjadi ragu-ragu, tetapi bagaimanapun juga ia melihat sikap yang aneh pada Kuda Sempono. Apalagi anak muda itu masuk ke halaman rumah gurunya. Karena itu akhirnya ia berkata, "Baiklah Prono, tunggulah aku di atas tanggul. Aku segera menyusul." Sekali lagi Wiraprono tersenyum, kemudian ia mutar tubuhnya berjalan perlahan-lahan mendahului Agni, yang karena keinginannya untuk mengetahui keadaan Kuda Sempono berjalan kembali ke halaman rumahnya. Ketika ia masuki halaman, dilihatnya Kuda Sempono masih berada di atas punggung kudanya. Dengan sikap seorang bangsawan, ia sedang bercakap-cakap dengan seorang cantrik. "Sudah lama ia pergi?" terdengar Kuda Sempono itu bertanya. "Sudah, Anggir," jawab cantrik itu. "Sendiri?" bertanya Kuda Sempono. "Dengan beberapa endang, Anggir," jawab cantrik itu. Kuda Sempono mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ditebarkan pandangannya ke seluruh sudut halaman. Dan ketika dilihatnya Maisa Agni, Kuda Sempono mengerutkan keningnya. Maisa Agni tersenyum dengan ramahnya. Dengan akrabnya ia berkata, "Sempono, alangkah gagahnya kau sekarang." Anak muda itu mandang Maisa Agni dengan tajam, kemudian katanya, "Ya." Jawaban itu terlalu pendek bagi 2 orang kawan yang telah lama tidak bertemu. Meskipun demikian, Agni masih menyapanya lagi. "Apakah keperluanmu? Adakah aku dapat membantumu?" Kuda Sempono menggeleng. "Aku tergesa-gesa." Perasaan kecewa mulai menjalari dada Maisa Agni. Percayalah ia sekarang kepada Wiraprono bahwa hal yang diragukan itu benar-benar terjadi. Namun sekali lagi Agni bertanya, "Apakah sesuatu pesan untuk Bopo Pendito?" Sempono menggeleng. "Tidak," katanya. "Aku tidak mempunyai sesuatu keperluan dengan Empu Purwo. Aku datang untuk putrinya." Rasa sesuatu berdesir di dalam dada Agni. Tapi ia mencoba menguasai perasaannya, dan tahulah ia sekarang siapakah yang ditanyakan oleh Sempono kepada cantrik itu. Maisa Agni terkejut ketika kemudian terdengar Kuda Sempono berkata, "Aku tidak mempunyai banyak waktu." Anak muda yang gagah itu tidak menunggu jawaban siapapun, segera ia menarik kekang kudanya.
Dan kuda yang tegar itu pun berputar. Sesaat kemudian, kuda itu telah menghambur meninggalkan halaman yang luas dan sejuk itu. Ketika Kudo Sempono telah hilang di balik pagar, bertanyalah Cantrik itu kepada Maeswagni, "Bukankah anak muda itu Angger Kudo Sempono?" "Ya," jawab Agni sambil mengangguk-angguk kepalanya. "Tetapi," Cantrik itu meneruskan, "bukankah anak muda itu kawan Angger? Bermain-main seperti Angger Wiraprono." Agni mengangguk, tatapnya sisa-sisa debu yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda. Yang mengagumkan itu jawabnya, "Begitulah." Cantrik itu tidak bertanya lagi ketika dilihatnya sorot mata Agni yang aneh. Karena itu segera ia kembali pada pekerjaannya, membersihkan halaman dan tanam-tanaman. Agni pun kemudian tidak berkata-kata pula diayunkan kakinya keluar halaman. Ia telah berjanji pergi ke Tanggul, di sana Wiraprono menunggunya. Ia masih melihat Kudo Sempono melarikan kudanya lewat jalan yang akan dilaluinya. Namun ia sama sekali sudah tidak menaruh perhatian kepada anak muda yang sombong itu. Karena itu segera angan-angannya kembali kepada sahabatnya Wiraprono. Tanggul yang dimaksud Wiraprono adalah tanggul sebuah bendungan dari sebuah sungai kecil yang membujur agak jauh dari desanya. Dari sungai itulah sawah-sawahnya mendapat aliran air. Karena itu baik Agni maupun Wiraprono sering benar pergi ke tanggul itu. Bahkan bukan saja anak-anak muda, namun gadis-gadis pun selalu pergi ke sungai itu untuk mencuci pakaian-pakaian mereka dan mandi di gelombang kecil di bawah bendungan. Tetapi Agni tidak langsung pergi ke tanggul itu. Ketika ia lewat di samping sawah Empu Purwo yang menjadi garapannya, ia berhenti dilihatnya beberapa batang rumput liar tumbuh di antara tanaman-tanamannya. Meskipun masa matun baru saja lampau, karena itu ia memerlukan waktu sejenak untuk menyiangi tanamannya itu. Wiraprono yang sudah sampai di pinggir kali duduk dengan enaknya di atas sebuah batu padas yang menjorok agak tinggi. Ketika ia melihat bahwa tanggul dan bendungan cukup baik, maka yang dikerjakannya adalah menunggu Maeswagni yang akan diajaknya untuk melihat apakah rumpun yang mereka buat telah masak untuk dibuka. Wiraprono meredupkan matanya ketika ia melihat seekor kuda berlari kencang ke arahnya. Segera ia mengenal bahwa di atas punggung kuda itu duduk Kudo Sempono. Meskipun ia tidak tahu maksud kedatangan anak muda itu, namun perasaan tidak senang telah menjalari dirinya hingga tanpa sadarnya ia turun dan duduk di balik batu padas itu. Ia sama sekali tidak ingin untuk bertemu dengan anak yang sombong itu, meskipun timbul juga keinginannya untuk mengetahui apakah maksud kedatangan anak muda itu ke bendungan. Ketika Wiraprono melayangkan pandangannya ke gelombang kecil di bawah bendungan itu, dilihatnya beberapa orang gadis sedang mencuci. Satu di antara mereka adalah gadis yang dikenalnya dengan baik sebaik ia mengenal Maeswagni. Gadis yang namanya selalu disebut oleh hampir setiap pemuda di kaki Gunung Kawi itu. Gadis itu adalah Ken Dedes. Wiraprono menarik napas, tapi kemudian ia dikejutkan oleh derap kaki kuda di sampingnya. Sekali lagi ia berkisar ke balik batu itu. Ia benar-benar tidak mau bertemu lagi dengan Kudo Sempono setelah hatinya dikecewakan 2 hari yang lalu. Tapi didesak oleh perasaannya, maka dengan hati-hati ia mengintip apakah keperluan anak muda yang sombong itu. Ia menahan napas ketika ia melihat Sempono berjalan hanya beberapa langkah di mukanya, kemudian membelok ke kanan menuruni tebing sungai. Beberapa orang gadis yang melihat kedatangan anak muda itu menjadi heran. Mereka telah biasa melihat Wiraprono, Maeswagni, dan anak-anak muda dari desa mereka berada di atas tanggul bendungan itu. Namun anak muda dengan pakaian yang demikian lengkapnya adalah jarang mereka lihat. Tapi ketika anak muda itu menjadi semakin dekat, tiba-tiba terdengarlah hampir bersamaan dari mulut gadis-gadis itu sebuah sapa yang riang, "Kudo Sempono." Tapi sapa itu sama sekali tak berbekas di wajah Kudo Sempono yang seakan-akan telah membeku. Meskipun kemudian gadis-gadis itu menjadi riuh, namun Sempono sama sekali tak terpengaruh olehnya.
Sehingga akhirnya gadis-gadis itu pun menjadi heran dan berhenti dengan sendirinya. Tapi di antara mereka nampaklah Ken Dedes menjadi pucat. Tiba-tiba terasa tubuhnya gemetar seperti kedinginan. Ia melihat kedatangan Kudo Sempono seperti melihat hantu. Bagaimanapun ia mencoba menguasai dirinya, namun nampak juga tubuhnya bergetar. Untunglah tak seorang pun dari kawan-kawannya memperhatikannya. Kudo Sempono kemudian berdiri tegak di tepi lumbang kecil itu. Gadis-gadis yang berada di hadapannya itu seakan-akan tak dilihatnya, selain seorang gadis yang dengan gemetar memperhatikan segala tingkah lakunya. Ken Dedes kemudian terdengar kata-kata itu meluncur dari mulutnya. Meskipun ia berdiri dengan garangnya, namun terdengar kata-katanya itu lunak dan lambat. Oleh kata-kata Sempono itu, maka gadis-gadis itu pun seperti terpikat oleh sebuah pesona. Bersama-sama menoleh ke arah Ken Dedes yang kemudian menundukkan wajahnya. Ken Dedes sama sekali tidak menjawab sapa itu, bahkan tubuhnya serasa menjadi lemas. Detak jantung di dadanya seakan-akan berdentang seperti guntur. Ketika sekali lagi ia mendengar anak muda itu manggilnya, maka ditundukkannya wajahnya semakin dalam. Ken Dedes, berkata Sempono kemudian, aku tidak banyak mempunyai waktu, tinggalkan cucianmu sebentar. Ada sesuatu yang akan aku katakan padamu. Gadis-gadis yang lain pun saling berpandangan. Mereka muji ketampanan Kudo Sempono, namun mereka berteka-teki pula. Mengapa Kudo Sempono menemui seorang gadis di pemandian? Sudah tidak adakah waktu yang lain? Aku telah datang ke rumahmu, Ken Dedes, Kudo Sempono meneruskan. Tetapi kau tak ada, karena itu aku terpaksa menyusulmu. Kakang Sempono, akhirnya Ken Dedes terpaksa menjawabnya. Tunggulah aku di rumah. Aku akan dapat membicarakannya dengan ayah dan kakang Agni. Marilah kita pulang bersama-sama, ajak Sempono. Aku belum mandi, bantah Ken Dedes, dan cucianku belum selesai. Bukankah hari masih terlampau pagi? Besok aku harus kembali ke Tumapel, sahut Kudo Sempono. Siang nanti aku akan berkemas seandainya kau bersedia. Sempono tak meneruskan kata-katanya ketika ia mendengar beberapa orang gadis menahan senyumnya. Ditatapnya wajah gadis-gadis itu dengan tajamnya, sehingga gadis-gadis itu pun menjadi ketakutan dan menjatuhkan pandangan mereka ke atas pasir. Ken Dedes menjadi semakin gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan, tetapi pasti bahwa ia tak dapat memenuhi permintaan Kudo Sempono. Karena Ken Dedes tidak segera menjawab, Sempono mendesaknya. Ken Dedes, berpakaianlah. Nafas Ken Dedes menjadi sesak, apalagi ketika didengarnya Kudo Sempono meneruskan. Bukankah tidak baik apabila aku menyatakan maksudku di sini? Sekali lagi terdengar suara tertawa yang tertahan, dan sekali lagi mata Sempono yang tajam beredar ke setiap wajah gadis-gadis di belumbang itu. Dan sekali lagi gadis-gadis itu melemparkan pandangannya jauh-jauh. Mulut Ken Dedes telah benar-benar seperti membeku. Karena itu tak sepatah kata pun dapat diutarakan meskipun hatinya meronta-ronta. Adalah suatu aib yang mencoreng di wajahnya apabila kemudian Sempono tak dapat menahan hatinya dan melamarnya langsung, tidak setahu ayahnya. Meskipun ia dapat menolak, tapi sikap yang demikian dari seorang pemuda adalah sikap yang tercela. Hanya gadis-gadis yang tak berhargalah yang akan pernah mengalami perlakuan demikian. Maka merataplah Ken Dedes di dalam hatinya. Apakah aku ini termasuk dalam lingkaran gadis-gadis yang demikian, sehingga Sempono melakukan aku begini? Hampir saja air mata Ken Dedes meledak seandainya ia tidak berusaha sekuat-kuatnya untuk menahannya. Tetapi Sempono, pelayan dalam aku Tumapel itu benar-benar seperti orang mabuk, katanya. Ken Dedes, bukankah sejak aku pulang aku telah berkata kepadamu bahwa suatu ketika aku akan datang ke rumahmu? Seharusnya kau tahu akan maksudku itu. Karena itu sekarang marilah kita pulang. Ken Dedes masih saja menundukkan wajahnya. Karena itu kemudian Kudo Sempono menjadi tidak sabar lagi. Sorot matanya menjadi semakin tajam. Beberapa orang gadis pergi menjauhinya.
Mereka takut melihat sikap Sempono yang menjadi semakin garang. Dada Kendedes pun menjadi semakin sesak, hatinya menjadi tegang. Tak ada yang dapat dilakukannya. Sekali ia mencoba menatap wajah Sempono, tapi wajah itu selalu menakutkan baginya, sehingga akhirnya kembali kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. Dalam kebingungan itu tiba-tiba didengarnya sebuah suara yang lain dari suara Kudo Sempono. Tidak terlalu keras, namun kata demi kata dapat didengarnya dengan baik. Katanya, "Kudo Sempono, adakah kau akan ikut serta mencuci pakaianmu di Blumbang ini?" Kudo Sempono terkejut ketika ia menoleh dilihatnya Wiraprono berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Karena itu wajah Sempono segera menjadi merah. Dengan cepat ia mutar tubuhnya menghadap Wiraprono dan dengan suara lantang ia berkata, "Apa kerjamu di sini?" "Menunggui tanggul," jawab Wiraprono singkat. Kudo Sempono menggeram, ia benar-benar menjadi marah. Katanya, "Kau mencoba mencampuri urusanku?" Wiraprono mengerutkan keningnya. "Apa yang aku campuri? Tiap hari aku berada di tempat ini, mengail, membuka parit, mencuci pakaian, dan segala macam pekerjaan anak desa. Kaulah yang aneh. Seorang pelayan dalam Tumapel berada di bendungan. Tutup mulutmu," bentak Sempono. Gadis-gadis yang melihat peristiwa itu menjadi ketakutan pula. Tubuh mereka bergetaran dan dada mereka menjadi sesak. Apalagi Kendedes sendiri, di samping perasaan takut yang membelit hatinya, maka ia pun merasa bahwa dirinya lah sebab dari pertengkaran itu. Karena itu maka ia menjadi semakin cemas, meskipun ia merasa bersyukur pula atas kehadiran Wiraprono. Namun agaknya Kudo Sempono memandang kehadiran Wiraprono sebagai tantangan. Kudo Sempono tidak menjadi malu atau segan, bahkan ia bersikap sebagai lawan. Pada saat Wiraprono berada di balik batu padas, dilihatnya sikap Kudo Sempono yang kurang wajar. Karena itu perlahan-lahan ia menunduk di balik-balik batu mendekatinya. Meskipun ia tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi, namun adalah pasti baginya bahwa Kendedes berada dalam kesulitan. Maka sikap Sempono itu adalah merupakan penjelasan baginya. Anak muda yang sombong itu benar-benar telah berbuat sesuatu kesalahan. Karena itu jawabnya Tatak, "Kudo Sempono, jangan terlalu kasar. Bukankah dahulu kau setiap hari juga berada di bendungan ini? Bahkan malam hari pun kau kadang-kadang tidur di atas pasir di tepian itu bersama-sama aku. Marilah kita bersikap wajar juga terhadap gadis-gadis. Kau sebaiknya bersikap wajar. Jangan gurui aku, anak desa yang sombong. Selama hidupmu kau dikungkung oleh kepicikan akal dan kesempitan pengetahuan," jawab Sempono. "Aku telah mencoba berlaku sopan kepada Kendedes. Aku hanya ingin persoalanku cepat selesai. Soalmu dan Kendedes benar-benar bukan urusanku," sahut Wiraprono. "Kalau kalian berdua telah bersepakat, maka adalah suatu dosa bagiku. Apabila aku datang kepadamu sekarang tapi aku melihat sikap Kendedes lain dari sikap yang kau harapkan, dan kau terlalu bersikap garang kepadanya." "Wiraprono," bentak Kudo Sempono, "sekali lagi aku peringatkan, tinggalkan tempat ini." "Jangan bersikap demikian, Sempono," jawab Wiraprono. "Jangan bersikap seperti orang hendak berkelahi. Aku bukan orang yang biasa berbuat demikian. Namun aku hanya ingin memperingatkan kepadamu, pulanglah, pergilah kepada ayahnya dan biarlah ayahnya bertanya kepadanya, apakah ia bersedia menerima kehadiranmu di dalam perjalanan hidupnya." Kudo Sempono yang sombong itu tidak mau lagi mendengar kata-kata Wiraprono. Karena itu selangkah ia melompat maju, tangan kanannya terayun menampar mulut Wiraprono. Gerak Sempono cepat seperti kilat sehingga Wiraprono tak sempat mengelak. Terdengarlah seperti sebuah ledakan cambuk di pipi Wiraprono. Wiraprono terkejut, ia terdorong beberapa langkah ke samping. Terasa betapa nyeri pukulan itu, tetapi untunglah bahwa ia tidak terbanting ke air. "Sempono," katanya sambil berdesis menahan sakit, "jangan terlalu kasar." "Diam," bentak Kudo Sempono. "Tinggalkan tempat ini. Kau telah melanggar kebiasaan kampung halaman kita, Sempono," berkata Wiraprono lantang. "Adat itu tetap kita hormati." Sekali lagi Kudo Sempono tidak dapat mengendalikan dirinya.
Tangannya terayun kembali ke wajah Wiraprana, namun kali ini Wiraprana tidak mau dikenai untuk kedua kalinya. Karena itu ya cepat-cepat membungkukkan badannya. Tangan Kudo Sempono hanya sejari terbang di atas kepalanya. Tapi Sempono adalah pelayan dalam istana, sehingga dengan cepat ia dapat membetulkan kesalahannya. Jika dirasa tangannya tak menyentuh tubuh Wiraprana, segera ia mengulangi serangannya. Geraknya benar-benar tak diduga oleh Wiraprana. Karena itu selagi ia masih membungkuk, terasa sebuah tamparan menyengat pipinya yang lain. Sekali lagi Wiraprana terdorong ke samping dan sekali lagi ia berdesis menahan sakit. Ketika Wiraprana telah tegak kembali, terdengarlah giginya gemeretak dan matanya memancarkan sinar kemarahan. Setelah 2 kali pipinya dia kedua sisi merasakan betapa berat tangan Kudo Sempono. Bagaimanapun juga Wiraprana adalah laki-laki, juga seperti Kudo Sempono. Karena itu katanya lantang, "Kudo Sempono, jangan musungkan dadanya karena kau telah mendapat kedudukan baik di samping aku, Tunggula Metung. Persoalanmu adalah persoalan adat kampung halaman. Apa pedulimu?" bentak Kudo Sempono. "Kalau aku tidak dapat menemui ayah gadis yang aku senangi, aku masih mempunyai cara lain. Aku akan melarikannya, kelak aku akan kembali dengan seorang cucu yang manis bagi Empu Purwo. Dan ia harus menerima kedatangan kami." Wajah Wiraprana menjadi merah padam. Katanya kepada Ken Dedes, "Apakah kau telah bersepakat untuk kawin lari?" "Tidak, tidak," teriak Ken Dedes serta merta. Geram Wiraprana pada Kudo Sempono. "Kalau kau telah bersepakat, aku tak dapat menghalangimu. Tapi kalau tidak, dan kau akan memaksakan cara itu, aku akan mencegahmu." Kudo Sempono tertawa dengan sombongnya. Katanya, "Bagus, seorang dibenarkan untuk melakukan pencegahan, tetapi tata cara itu pun menuntut pengorbanan bagi gadis yang diidamkan. Nyawaku menjadi taruhan." Wiraprana mengangkat alisnya yang ngeri mendengar kata-kata Kudo Sempono. Mengorbankan nyawa berarti kematian, dan ia ngeri mikirkan kematian. Tetapi ia harus mencegahnya. Karena itu katanya, "Aku tidak mengendaki bencana apapun baik bagimu maupun bagiku, tapi aku hanya akan mencegahmu." Kudo Sempono tidak sabar lagi. Dengan berteriak nyaring ia meloncat menyerang Wiraprana. Tapi kali ini Wiraprana telah bersiaga. Karena itu ia pun berhasil mengelakkan serangan Kudo Sempono. Tapi Kudo Sempono tidak puas dengan serangannya yang gagal. Segera ia pun memperbaiki kedudukannya dan dengan garangnya ia mengulangi serangannya. Segera terjadilah perkelahian antara keduanya. Wiraprana yang bertubuh tinggi tegap itu cukup mempunyai kekuatan, namun Kudo Sempono yang tidak sebesar Wiraprana mempunyai kelincahan yang mengagumkan. Serangannya benar-benar datang seperti sikatan yang menari-nari di padang rumput yang hijau. Gadis-gadis yang melihat perkelahian itu menjadi semakin ketakutan. Mereka berlari bercerai-berai sambil memekik-mekik. Namun ada di antara mereka yang sedemikian takutnya sehingga mereka terduduk lemas, seakan-akan tulang belulangnya dicopoti. Ken Dedes sendiri seperti orang yang kehilangan kesadarannya, duduk di atas pasir di tepi belumbang. Beberapa kali ia mencoba menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya, tapi kadang-kadang ia terpaksa mengintip perkelahian itu dari celah-celah jarinya. Ia takut melihat perkelahian itu, namun ia terpaksa untuk melihatnya. Perkelahian yang demikian benar-benar jarang terjadi di Ponowijen yang tentram. Hampir tak pernah terdengar perselisihan di antara anak-anak muda. Namun tiba-tiba mereka harus melihat sebuah perkelahian yang mengerikan. Kudo Sempono benar-benar memiliki kelincahan dan ketangkasan. Sebagai seorang abdi yang dipercaya, Sempono mempunyai bekal yang cukup. Karena itu ia pun memiliki ilmu tata berkelahi yang baik. Sedangkan Wiraprana meskipun dari ayahnya buyut Ponowijen telah pernah dipelajarinya ilmu itu, namun anak muda itu sama sekali tidak menekuninya. Ketentraman hidup dan kedamaian hati penduduk Ponowijen tidak pernah menuntunnya ke dalam persoalan yang dapat memaksanya untuk menekuni ilmu semacam itu. Karena itu saat kemudian terasa bahwa Wiraprana yang tinggi tegap itu tak akan dapat mengimbangi kelincahan dan ketangkasan lawannya.
Berkali-kali ia terdorong surut dan berkali-kali ia terhuyung karena pukulan-pukulan lawannya. Untunglah bahwa pekerjaan-pekerjaan berat yang selalu dilakukan dapat menolongnya. Tubuhnya menjadi kuat dan untuk beberapa lama ia dapat menahan sakit yang menjalar hampir di setiap bagian tubuhnya. Pukulan yang bertubi-tubi telah mematangkan kulit wajahnya merah biru dan dari bibirnya mengalir darah yang merah segar. Tetapi betapa kuat tubuh Wiroprono akhirnya terasa juga. Semakin lama semakin menjadi lemah. Nyeri dan pedih menyengat-nyengat tak henti-hentinya dan setiap kali pula tangan Kudo Sempono masih saja mengenainya. Namun Wiroprono tak mau melepaskan lawannya. Kalau ia melepaskan Sempono dan melarikan diri, Kudo Sempono pasti akan melaksanakan maksudnya. Telah terucapkan dan bibirnya bahwa ia akan dapat menempuh cara yang keji terhadap gadis idamannya. Karena itu tidak mustahil bahwa ia pada saat itu pula akan memaksa Kendedes mengikutinya ke Tumapel. Ia akan dapat bersembunyi di istana Tunggulametung sampai kelahiran anaknya. Dan sudah itu tak seorang pun dapat menuntutnya. Tetapi di samping itu terasa pula oleh Wiroprono bahwa akhirnya ia tak akan mampu berbuat apa-apa. Saat kemudian ia akan jatuh terjerembab, mungkin pingsan dan mungkin terjadi peristiwa yang mengerikan itu. Nyawanya harus dipertaruhkan. Kudo Sempono masih berkelahi dengan penuh nafsu. Meskipun ia sadar bahwa Wiroprono tak akan mampu menandinginya, namun ia tetap berlaku kasar. Tangannya menjambak bertubi-tubi dan bahkan Kudo Sempono menjadi semakin marah karena Wiroprono tidak segera jatuh. Karena itu akhirnya ia berketetapan hati untuk menyelesaikan perkelahian itu dengan garangnya. Ia menyerang lawannya dan dengan kedua tangannya ia menghantam wajah Wiroprono bertubi-tubi. Kali wajah Wiroprono terangkat karena pukulan Kudo Sempono yang tepat mengenai rahangnya, namun saat kemudian kepalanya terkulai ke samping oleh tangan lawannya yang lain.